Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwan rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur dapat bermuajahah, dapat bertemu ya secara virtual, mempererat silaturahim kita melalui tholabul ilmi dengan tema analisis doa dan zikir dalam Al-Quran. Tema yang luar biasa yang sangat menarik bagi kita untuk kita simak dan kita pahami. Jumlah peserta yang baru kali ini saya tadi lihat terakhir ada 59, mungkin nanti nambah ya insya Allah. Jumlah yang tidak sedikit, nah mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas daripada ikhwan akhwat semua yang ada di sini, serta tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam menyerap ilmu yang akan kita terima nanti, insya Allah ya. Ikhwan akhwat, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua, kita masih menunggu ya, masih menunggu Ustadz kita yaitu Ustadz Firman, beliau belum gabung. Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi beliau akan bergabung di tengah-tengah kita. Dan saya minta diingatkan untuk tim ya. Kalau Ustadz Firman sudah masuk, mohon diingatkan karena saya di sini menggunakan device handphone sehingga tidak terlihat semua gitu ya. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua yang ada di sini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Khair Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya. Masya Allah. Pada pertemuan yang kedua kali ini sudah kemarin ya sudah tholabul ilmi di pertemuan yang pertama tentang mukjizat Al-Quran yang mudah-mudahan dalam kuisnya itu luar biasa banyak kata kawan saya lulus semuanya ya, Masya Allah. Berarti ilmu yang disampaikan di pertemuan minggu kemarin itu mudah-mudahan dapat menyerap dan juga betul-betul bisa diamalkan dan menjadi spirit semangat di adab ini di pertemuan-pertemuan yang berikutnya begitu ya. Nah, insya Allah pada tema kali ini tema ya saya sudah sampaikan sambil menunggu Ustadz Firmannya, yaitu analisis doa dan zikir dalam Al-Quran. Nah, mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini atau teteh-teteh AA ya, ikhwan akhwat, remaja-remaji yang ada di sini itu sudah banyak doa zikir yang biasa diucapkan, yang biasa disampaikan. Nah, bagaimana kalau mulai sekarang terinspirasi ini nanti apa yang kita zikirkan itu menjadi kita pahami. Nah, coba sekarang sambil menunggu afirmannya boleh di chat ingin tahu. Selama ini kita refleksi sambil nunggu ustadznya. Boleh di chat semuanya, mohon partisipasinya. Selama ini doa dalam sholat ya yang dipanjatkan kepada Allah, apakah sudah kita pahami apa yang kita ucapkan? Coba minta tanggapannya, boleh di chat, silakan ingin tahu. Di chat, Masya Allah. Belum semuanya paham dari Pak Didi ya. Kemudian alhamdulillah bisa dipahami, Masya Allah. Wah,
Pak Imron ya. Lanjut yang lain. Belum paham, Pak Hilman ya. Tangerang Selatan luar biasa. Kemudian Dila sebagian paham. Masya Allah, tinggal sebagian lagi ya. Doa sesuai kebutuhan dan harapan. Kemudian dari belum semuanya butuh penguatan, sedikit-sedikit belajar. Artinya tahu. Wah, ini kalau udah artinya tahu berarti tinggal penjelasannya ini, tinggal penjelasan. Baik, boleh yang lain kasih refleksi dulu. Insya Allah garis besarnya sudah paham. Alhamdulillah ini dari Teh Sriuni ya. Ustadz Apip, Afwan. Ya, Ustadz Firman udah masuk Pak. Oh, udah masuk ya. Alhamdulillah Ustadz Firman sudah bergabung. Baik. Nah, yang tadi sebagian dari peserta itu ada yang sudah paham, ada yang sebagian paham, ada yang belum tahu. Nah, ini mudah-mudahan Ustadz Firman sudah ada di tengah-tengah kita, Ustadz. Tadi saya sempat untuk mencoba refleksi ke sebagian peserta bagaimana doa dan zikir yang biasa sehari-hari kita sampaikan kepada Allah, apakah sudah dipahami atau belum? Dan tanggapannya beragam, Ustadz. Ada yang sudah paham, ada yang baru tahu artinya, ada yang sebagian paham, ada yang belum. Nah, ini mudah-mudahan nanti dijawab oleh Ustadz Firman, ditanggapi, nah, dan juga mudah-mudahan menjadi spirit saat Ustadz Firman memberikan tanggapannya. Baik, nampaknya tidak berlama-lama lagi, para peserta pun sudah ingin segera menyimak nampaknya Ustadz Firman yang sudah terlihat luar biasa ini, Masya Allah ya. Sudah terlihat ganteng nih, Masya Allah. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Apip. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Sore ini Insya Allah Ustadz sudah siap ya dengan motivasinya, ilmunya. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu jariah bagi Ustadz. Insya Allah, alhamdulillah, Allahumma amin. Allah. Baik, tidak berlama-lama lagi Ustadz, saya persilakan kepada Ustadz Firman ya untuk memulainya. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak Afwan, suara Ana jelas tidak? Alhamdulillah jelas, clear. Jelas, Jelas Ustadz. ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu Bapak, ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala di sore hari, di hari Kamis, malam Jumat yang sangat kita tunggu-tunggu setiap pekannya, kita akan mengkaji sama-sama insyaallah tentang kemujiatan Al-Quran bersama program adab Al-Quran dan bahasa Arab. Namun sebelumnya, alhamdulillah Bapak ini sebagai rasa tasyakur binikmah ya. Sejak pertama kali program adab ini dimulai pada pekan yang lalu, alhamdulillah sekarang sudah ada 2 grup. Kemudian pesertanya pun dari seluruh Indonesia dan alhamdulillah para peserta atau warga negara Indonesia yang ada di seluruh penjuru dunia ternyata mengikuti kita. Terakhir kami ada dari Ikatan Muslim Amerika, Ibu Bapak, alhamdulillah mereka akan segera bergabung, tapi mudah-mudahan tinggal menunggu waktunya ya. Kemudian yang kedua, kami haturkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah mengikuti kuis kami. Mudah-mudahan yang mengikuti kuis setiap jari yang memijitnya itu menjadi saksi nanti di hari akhir ya, insya Allah, alhamdulillah. Kemudian Ana berikan apresiasi dulu. Jadi ini sebetulnya kuis itu Bapak Ibu tidak wajib, tetapi sunnah muakkad ya. Yang ingin mendapat pahala, mangga ikutan kuis. Tapi yang tidak pun jangan sampai bagaimana-gimana, yang penting mah hadir dan semangat. Ada sekitar, ada berapa ya Kak Ustadz Apip ya yang ikut kemarin terakhir di kuis itu? Ada 200, kalau dari Ustadz Kurnia itu 200. Ya, 200 lebih Ustadz ya. 200 ya? Ya, di atas 200 orang. Iya, 228 ya yang ikut ya? Kalau lihat di ini. Ya, 228. Nah, sahih.
228 orang ya? Iya betul. Ada 228 orang. Kemudian dan Masya Allah ini kabar gembiranya semuanya lulus ya. Di atas 83. Kalau orang Arab bilang mah ahsantum jamil. Ana sebutkan ya, ini 5 terbesar dulu. Bu Depi, terima selamat ya atas percobaannya yang kedua beliau. Beliau itu salah satu di antara peserta kursus kita. Kemudian Bu Sri Yuni, Bu Emma Rohimah. Nah ini beliau dari Bandung ya, Bu Emma. Sabila, Bu Teh Sabila dan Syifa Fojiah. Alhamdulillah. Mungkin itu sekedar info ya. Hari ini Alhamdulillah kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu tentang adab dan doa. Ana mohon izin share, Alhamdulillah sudah 8 orang yang akan mengikuti hari ini. Izin share, Alhamdulillah. Syukran. Ini sudah ada belum, Ustaz Apip? Apanya? PowerPoint-nya, Ustaz Apip? Belum, Ustaz. Belum ada. Oh iya, syukran Ibu. Ini aja ya, kita interaktif aja ya. Ya Sudah tutup aja. Oh sudah ada. Anda ingin memastikan dulu. Sudah ada belum? Ya, Ibu Bapak? Sudah, Ustaz. Ada, Sudah Ustaz. Oh iya, ada ya, alhamdulillah. Oh iya lupa, nanti kita kan punya punya tagline ya. Kalau Anda menggunakan program adab, jawaban Ibu Bapak adalah cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Siap ya? Sama-sama. Program adab Cepat, dan menyenangkan dan sistematis. Alhamdulillah. Ini supaya kita bisa semangat nih. Karena ketika kita akan belajar, maka kita mensugesti diri dulu. Cepat, mudah, menyenangkan, dan saya gambaran. Alhamdulillah. Dari Kota Bandung, saya Ge. Nah, ini ada suara Bu Titin. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Iya. Nah, Ibu Bapak, kita akan membahas hari ini adalah sebagaimana info kita, makna adab. Nah, sebetulnya Ana kemarin baru memperkenalkan tentang adab-adab itu sebetulnya yang pertama adalah singkatan Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makna adabun yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu apa. Kemudian yang kedua, pengantar doa dan zikir. Karena ini baru pengantar dulu ya. Karena kita harus memahami apa itu doa dan apa itu zikir. Tagline kita adalah mendalami keindahan Al-Quran melalui bahasa Al-Quran. Ya, kita mulai dari pendahuluan dulu. Nah, ini nanti ada beberapa yang baru yang ikut kepada program kita. Ini sekedar info saja. Sebetulnya sudah disampaikan pada manfaat untuk peserta adab. Yang pertama ada 4 ya. 1, kita akan mendapatkan nilai-nilai dan kemudian Al-Quran untuk kehidupan manusia. Yang kedua, kajian Al-Quran dan bahasa Arab dengan tema yang unik dan beragam. Yang ketiga, kesempatan bersilaturahmi dengan saudara-saudara seiman seluas-luasnya. Yang keempat, semakin memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran melalui tadabbur bahasa Al-Quran. Kemudian, Ibu Bapak, Ibu rahimakumullah, inilah hal yang baru ya di program kita. Nanti Ibu Bapak akan mendapatkan 7 hal ajaib. Masya Allah. Ada berapa Ibu Bapak? 7. Subhanallah, alhamdulillah. Ada 7 hal ajaib yang akan didapatkan peserta dengan gabung di grup adab. Makanya ada beberapa ihwatu iman yang bertanya kepada anak, Ustaz, Afwan ada suara ini. Nah, Sufwan sudah dibantu. Ustaz ada Ibu Bapak, ini masih jelas suara anak? Jelas, Ustaz. Halo? Masih. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Sama. Masukannya aja Ustadz kepada semua peserta pada saat sesudah interaksi, mohon untuk nge-mute kembali Ustadz. Ustadz Firman ke-mute ya. Tolong di-unmute lagi Ustadz Firman. Oh, Masya Allah.
Syukran, Ibu. Allah, Masya Allah. Sudah ada jelas suara anak? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Syukran boleh nak. Beliau luar biasa sekali nih. Alhamdulillah. Jadi Ibu Bapak, ini ada 7 hal ajaib yang akan didapatkan peserta dengan gabung di grup adab ini. Karena ada beberapa ikhwan kita yang bertanya, Ustadz, Afwan, Ana hari Kamis tidak bisa mengikuti. Apakah harus keluar dari grup, lain sebagainya. Ibu Bapak, insya Allah kita di grup ini ada 7 hal yang akan didapatkan dengan bergabung dengan grup Al-Quran dan Bahasa Arab. Yang pertama live Zoom. Nah, seperti hari ini sekarang kita akan live Zoom setiap Kamis asar ya, setiap pekannya. Kemudian yang kedua nanti Ibu Bapak akan mendapatkan share materi Zoom. Nah, ini yang paling luar biasa. Jadi nanti setiap apa yang kita sampaikan di dalam live Zoom ini, Ana akan sampaikan lagi berupa PowerPoint-nya atau berupa PDF-nya ke Ibu Bapak, nanti itu akan bisa menjadi bahan bacaan atau pengulangan nanti untuk di rumah dan bisa disampaikan lagi kepada ikhwat iman yang lainnya. Yang ketiga, nah ini yang paling terbaru, akan mendapatkan share materi tentang tadabbur ayat. Masya Allah. Tadabbur ayat Al-Quran mungkin yang memang jarang sekali kita dapatkan ya. Jadi kalau bisa jangan sampai live dulu walaupun kita di hari Kamis tidak dapat karena ada beberapa hal yang nanti akan kita dapatkan. Kemudian yang keempat, nah ini kuis untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap kompetisi di antara peserta. Ana ingin mendapat respon dulu Ibu Bapak dengan adanya kuis ini semakin seru, amat sangat seru, atau amat sangat seru sekali, atau yang 23 kata, yang mana Ibu Bapak? Yang Yang subhanallah. Jadi karena ternyata banyak ya, ini memang hal yang baru nih di dunia tentang taklim dalam bahasa taklim keislaman. Jadi dengan adanya kuis ini kan kita seperti asalnya kita kepada anak-anak kita ya. Tapi ternyata kita sekarang berkompetensi nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, door prize mingguan bagi yang juara 1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun belum terlalu besar, ini bisa memberikan motivasi. Yang keenam, link rekaman di YouTube. Yang ketujuh, diskusi atau pertanyaan yang bisa disampaikan di grup tentang bahasa Al-Quran yang langsung dijawab oleh asatid insya Allah. Dengan adanya 7 hal ajaib ini kira-kira Ibu Bapak, pilihannya 2, tetap berada di grup atau mengajak teman dan saudara kita untuk bergabung di grup adab. Yang mana Ibu Bapak? Yang A? B. Yang B, Asatum Jamil. Masya Allah. Ini ada di Bu Didi ya. Alhamdulillah, syukur boleh nak. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa mengajak saudara-saudara kita, ikhwan kita, sampai bisa bergabung di grup adab ini yang sampai akhirnya bisa merasakan betapa Quran itu begitu sangat menyentuh kita, mukjizat banget gitu bahasa Quran itu. Nanti setiap orang yang kita sampaikan tentang kebaikan ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Dan mudah-mudahan anak harapan kita tidak hanya bersilaturahmi di dunia, Ibu Bapak ya, tapi nanti Allah pun mensilaturahmikan kita, mempertemukan kita nanti di surga. Allahumma amin, insya Allah. Syukran, ini responnya luar biasa ya. Jadi hanya ada 2 pilihan, tetap di grup atau mengajak orang untuk bergabung di grup. Yang A, yang B, langsung B. Asantum Jamil. Cepat banget. Memang moto adab itu cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Ini sekedar info ya. Kemudian selanjutnya, nah Ibu Bapak ini syaratnya. Nah syaratnya adalah hanya 2, hadir dan semangat. Masya Allah. Jadi syaratnya supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah itu yang penting mah hadir dan semangat. Aduh, belum paham, belum mengikuti lain sebagainya. Intinya mah hanya 2 Ibu Bapak. Jadi syaratnya hanya ada 2. Ini lihat anak ya, hanya ada 2, tidak ada yang lain. Oke, Masya Allah. Sama-sama coba. Syaratnya hanya ada berapa? Hanya ada 2, tidak ada yang lain. Oke, apa syaratnya? Hadir dan semangat. Semangat, mumtaz. Hadirnya juga mesti 2. Hadirnya mesti jasad kita dan juga ruh kita. Jadi jangan sampai jasad saja atau ruh saja. Aduh, kalau ruh saja bukan manusia ya. Tapi mesti dua-duanya yang hadir. Jasad juga ruh. Nah, supaya jasad dan ruh kita hadir, ini ada kata kuncinya Ibu Bapak ya. MH kuadrat tuh. Ini kata kunci kimia nih. MH apa? MH kuadrat. M-nya buka mata, H-nya buka hati, tapi yang terpenting dari MH itu adalah kuadratnya, yaitu buka mata,
mata hati kita. Jadi selama kajian ini, selama pembelajaran Zoom ini, walaupun hanya seminggu sekali, dan itu pun kurang lebih 1 jam ya, 1,5 jam, itu Allah akan menurunkan rahmat kita, kan didoakan sama malaikat, diberikan ampunan, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan. Apa kata kuncinya? MH kuadrat. M-nya buka mata, H-nya buka hati, MH-nya buka mata hati. Masya Allah. Ini sekedar ini dulu ya, mukadimah. Nah, kemudian ini Ana sampaikan Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Imam Az-Zarnuji mengatakan, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang 6 syarat meraih ilmu. Akhi lan tanal ilma illa bisitatin. Ingatlah, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, kata Imam Ali. Sa'unbika an mazmu'iha bibayanin. Saya akan memberitahukan kepadamu penjelasan semuanya ini. Syair ini terkenal nih kalau kita di pesantren ya. 1, dakain, kecerdasan. Kita sudah diberikan kecerdasan oleh Allah berupa modalnya 3. In Allah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamu syai'an. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan 3 hal. 3 hal ini adalah 3 kecerdasan. 1, wajah lakumus sam'a, pendengaran, wal absor, penglihatan, wal afida, dan hati. Kemudian yang kedua, hirsun, keinginan yang kuat. Jadi sangat ingin sekali untuk memahami ilmu tersebut. Yang ketiga adalah wastibar, harus sabar. Nah, itu ya. Jadi adanya apa nih? Kesabaran. Sabar itu artinya sabar ada di grup gitu ya. Sabar mengerjakan kuis, Masya Allah. Sabar untuk mengeluang kuis. Aduh, ini belum KKM nih, masuk lagi. Subhanallah, itu sabar, Bu. Innallaha ma'as-sabirin, janji Allah. Allah itu akan menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, wal bulghah. Bulghah itu artinya bekal. Mesti ada bekal ya, karena kalau kita menuntut ilmu tanpa bekal, ini Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikannya sebelum ada teknologi. Hari ini kita belajar mesti ada bekal. Apa bekalnya Ibu Bapak? HP atau laptop. Yang kedua, yang paling penting apa? Kuota. Ahsantum jamil. Terima kasih ya Bu Lena. Beliau sudah mewakili ratusan nih. Subhanallah. Alhamdulillah. Kuota ya, masalah itu kuota itu yang paling penting ya. Ini sebetulnya yang lain itu ingin masuk. Kalau masuk boleh saja ya. Kita cair saja. Ya, boleh ada suara, boleh menjawab, kemudian di-mute lagi suaranya. Iya, jadi bekalnya mesti ada kuota, dah, Masya Allah. Kuota. Yang kelima ada irsyadu ustadin, petunjuk guru. Jadi kita harus ikuti apa yang disampaikan oleh guru, ada hormat ya pada guru. Yang keenam, nah yang paling penting tuliz zamanin, waktu yang lama artinya ada proses. Nanti insya Allah nanti kita akan share ya. Tapi kalau Ibu Bapak mau moto, singsu silahkan ya selama sempat. Kemudian nah ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i. Beliau mengatakan, innal ilma la yu'tika ba'duha. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberi kepadamu sebagiannya. Illa, kecuali. Kata beliau, idza a'taitahu nafsaha kullaha. Jika kamu memberikan padanya untuk mencari dirimu sepenuhnya. Jadi Ibu Bapak, selama ini banyak orang yang mencari ilmu itu selalu gugur di tengah jalan. Atau apa namanya? Muntaber ya. Ibu Bapak tahu muntaber artinya apa? Tahu. Apa Ibu? Mundur tanpa berita. Masya Allah. Iya betul. Mundur tanpa berita. Ada yang belajar bahasa Arab, sudah belajar, tiba-tiba aduh semakin lama kok semakin sulit ya. Masya Allah. Belajar ini nggak pernah selesai, menghafal ini nggak pernah selesai. Itu salah satunya karena kita menjadikan ilmu agama ini sebagai sisa dari hidup, dari waktu kita. Padahal seharusnya ya ilmu itu akan memberikan manfaatnya kepada kita ketika kita memberikan diri kita untuk ilmu sebagiannya atau sepenuhnya. Sepenuhnya. Nah, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan hari Kamis setiap pada asar ini menjadikan waktu yang terbaik dari segi kehidupan kita insya Allah ya. Jadi paling pokok gitu. Lanjut, nah maka ada doanya Ibu Bapak ya. Doanya ada 2. Jadi kalau syaratnya tadi ada berapa? 2. Doanya juga ada berapa? 2. Syaratnya 2 kan, hadir dan semangat. Nah supaya kita bisa memberkahi doa Allah, doanya juga ada berapa? 2. Yang pertama, Allahumma
paksakeun. Paksakeun. Nah, Masya Allah. Ini sebetulnya bahasa Jerman. Ada yang dari Jerman nggak ya peserta kita nih? Kemudian ada? Masya Allah. Jadi. Oh, tadi jadi. Paksakeun apa? Dipaksakeun. Jadi kita paksakeun gabung dengan grup. Kita paksakeun bertahan di grup gitu ya. Kita paksakeun ngisi kuis, nggak apa-apa, nggak bisa juga. Yang penting mah ikut kontribusi ya. Karena yang dinilai itu Ibu Bapak bukan masalah poinnya 80, 70, tapi ada kontribusi kita. Setiap jari kita nih. Jari kita ya mengaktifkan HP kita, laptop kita untuk hadir di majelis program adab ini, mengisi kuis, lain sebagainya. Itu akan menjadi syafaat insya Allah. Makanya Allahumma apa yang pertama? Paksakeun. Ya, yang kedua, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Min atuda. Apa, Ibu Bapak? Atuda. Atuda. Banyak alasan kan. Aduh, udah saya masih sibuk berkaitan dengan ini terus, lain sebagainya. Sehingga tidak pernah kita mendapatkan ilmu. Ini mah doa ya, doa memang sedunia ini. Ini kita harus meminta kepada Allah supaya kita terus dipaksakan. Karena paksakan Allah bisa karena biasa. Kemudian yang kedua, kita harus berlindung diri dari penyakit atuda. Nah, ini Ana sampaikan doa-doa yang sesungguhnya ya. Doa-doa yang ada dalam hadis. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, aku tambahkan padaku ilmu. Tapi nanti ini bisa dibaca saja ya. Ana share dulu ke grup atau mau di ini dulu apa namanya? Di apa nih? Di-share di grup aja Ustadz. Oh iya. Apaan ya? Nah, share grup aja ya. Nanti kita baca. Ya. Ini bisa cepat nih. Ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini ya. Ya, kita lanjut ya. Itu baru modal nih. Nah, sekarang Ana akan menyampaikan tentang hubungan. Kita kan nama program kita adalah adab ya. Al-Qur'an dan bahasa Arab. Tadi baru mukadimahnya Al-Qur'an dan bahasa Arab. Nah, kalau kita perhatikannya semua fakultas sastra dan bahasa baik di Indonesia ataupun di dunia di Timur Tengah itu disebutnya fakultas adab ya. Kuliatul adab gitu ya, fakultas adab. Apa sih hubungan antara adab dan bahasa? Kenapa di perguruan tinggi fakultas sastra dan bahasa disebutnya fakultas adab? Ini Ana akan bacakan beberapa penemuan dari ahli bahasa. Pepatah mengatakan bahasa menentukan bangsa. Maksudnya adalah kemampuan masyarakat bertutur indah menentukan derajat dan martabat masyarakat itu. Berbahasa yang indah menggambarkan adab. Nah, jadi ada hubungan. Orang yang beradab pasti bahasanya bagus atau jelek, Bu? Bagus. Nah, Masya Allah. Semakin bahasanya bagus, rapi, sopan, itu menunjukkan adabnya bagus atau jelek? Bagus. Bagus. Berarti ada hubungan tidak antara bahasa yang dikeluarkan dengan adab atau perilaku yang dia miliki? Berhubungan. Sehingga menjadilah peradaban yang beradab dan mulia. Masya Allah. Makanya peradaban itu nanti ya peradaban suatu bangsa dan negara itu ditentukan dengan kualitas bahasanya. Sehingga kenapa mukjizat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan bahasa. Karena ternyata suara Ustadz Firmannya ke mute. Afwan Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Kok bisa gini ya, Bu Lena? Mungkin sama ini hostnya. Oh iya. Syukran Bu Lena, alhamdulillah. Ya. Diingatkan saja Bu Lena ya, kalau anak ke mute nih. Iya, siap Ustadz. Ya, Masya Allah. Kita sampai mana tadi? Sampai adab ya. Jadi ada hubungan antara bahasa dengan adab. Kaitan adab dan bahasa serta estetika sangat erat. Karenanya adab bukan hanya etika disiplin berupa aturan-aturan yang kita pahami secara sempit, namun adab adalah kemuliaan, martabat, dan derajat yang menunjukkan kadar intelektualitas, kadar apresiasi dan ekspresi pada keindahan dan seterusnya. Karenanya, nah ini kesimpulan ini, fakultas sastra dan bahasa dalam hadana Islam disebut fakultas adab. Nah ini ya, ini sebagai pembuka nih. Nah, sekarang Ana akan masuk ke kata adabnya nih. Nih, kita akan masuk ke kata apa nih? Adab ya. Ana mohon izin ya untuk nulis. Sudah ada whiteboard Doraemonnya? Ada Ustadz.
Alhamdulillah. Belum ada tulisan ya? Belum. Masih putih. Ya, kita awali dengan menulis basmalah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari apa ya, Ibu Bapak? Kamis Tanggal 18. 18 bulan Februari 2021. Nah, kalau kita perhatikan bahasa Arab itu salah satu di antara keunikan ya. Salah satunya, tapi tidak jadi karena memang keunikan bahasa Arab itu sangat banyak sekali nih. Sebelum kita masuk menjelaskan tentang kata adab, salah satu keunikan bahasa Arab, salah satunya ya, adanya nih, harokat dan makhraj. Adanya apa Ibu Bapak? Makhraj. Ya. Makhraj. Jadi salah satu di antara keunikan. Oh, ini judul besarnya. Keunikan apa? Bahasa Arab ya. Adanya harokat sama makhraj. Karena kalau kita membaca teks Arab itu beda harokat bisa beda makna. Beda makhraj juga bisa beda makna. Misalkan kita ke contoh nih. Contoh nih, ini huruf apa nih? Yang pertama huruf apa? Ba. Yang kedua? Ro. Nah, sahih. Kalau kita beli harokat, yang pertama beda ya. Nah, ini yang pertama, misalkan harokatnya kasroh, barun. Kemudian kita beli harokat yang kedua menjadi kasroh nih, birun. Dan yang ketiga harokatnya misalkan doma, burun. Jadi ini ada berapa harokat di harokat ba? Nah, ada 3 harokat. Kira-kira maknanya sama atau beda? Beda. Nah, beda makna. Kalau burun itu artinya dia gandum. Gandum. Kalau barun artinya adalah daratan. Tapi kalau kita baca huruf ba-nya dengan kasroh menjadi birun, itu artinya birul walidain. Apa artinya? Birul walidain ada yang tahu? Birul walidain? Berbakti pada orang tua, Ustadz. Ya, sedikit lagi, hampir betul. Birun. Kebaikan. Nah, kebaikan. Tuh, Masya Allah. Ini bahasa Arab itu beda harokat, bisa beda makna. Termasuk nanti keunikan yang kedua adalah beda makhraj. Makhrajnya beda, bisa beda makna. Contoh misalkan. Sama enggak ini? Syafaat, ini sinnya gede ya. Dengan syafaat, sama atau beda? Syafaat dengan syafaat beda atau sama? Beda, Ustaz. Nah, ada yang tahu apa bedanya? Kalau syafaat kan kita, kalau berdoa itu minta syafaat, minta yang pertama, atau minta yang kedua. Kalau kita berdoa. Misalkan, ya Allah berilah saya syafaat, nih jelas ya. Sya, gede tuh. Kalau ini mah kan biasa seperti mengatakan kata S, syafaat. Yang kita pinta kepada Allah yang pertama, yang kedua. Syafaat yang pertama, sahih. Ini luar biasa, ini dokter semua ya, ahsantum jamil. Kalau yang pertama artinya pertolongan. Oh, biasa syafaat. Tapi kalau yang kedua artinya apa? Ada yang tahu tidak? Syafaat dan pemberi pertolongan. Bukan. Ada yang tahu? Kalau ini kan dengan shin ya, S-nya nih pertolongan tuh. Kalau ini dengan S ya, syafaat, jelas nggak? Ini jelas nggak tulisan anak?
Jelas Ustaz. Jelas ya. Nah, kalau syafaat apa artinya coba? Lihat kamus dulu Ustaz. Harus lihat kamus. Ada 5 ya, ada 5 pilihan. 1, cari sendiri. Yang kedua, dengar bisikan. Yang ketiga, call a friend. Yang keempat, 50-50. Atau yang kelima, call ustad. Yang mana Ibu Bapak? Kalau Ustaz. Nah, call ustad ya, supaya cepat ya, Masya Allah. Jadi kalau ditanya di program adab ini, Ibu Bapak jangan bimbang, galau, apalagi ketakutan. Karena kita selalu memiliki berapa opsi? 5. 5. Yang pertama, cari sendiri ya. Aduh, Ya. cari sendiri sulit. Yang kedua, dengar bisikan. Friend. Yang ketiga, call friend. Yang keempat, 50. Apa yang keempat? 50-50. Nah, yang kelima baru call ustad. Ini mana yang akan dipilih? Call ustad. Call Ustaz ya, Ustaz. Call ustad. Ini serunya bahasa itu di sini ya. Beda harokat, beda makna. Beda makhraj, beda mana. Syafaat itu artinya tempelengan. Apa nih syafaat? Tempelengan. Masya Allah. Jadi beda kan, jauh banget tuh. Sama atau beda? Beda. Beda kan, kebayang Ibu Bapak ya, ada ibu-ibu nih tadi berdoa setelah tahajud, ya Allah berilah saya syafaat pakai sin, pakai S. Ya Allah berilah saya syafaat. Apa yang dia pinta? Pertolongan atau tempelengan? Tempelengan. Nah, setelah itu doanya dikabul. Setiap hari dia dari ujian yang pertama, datang lagi ujian yang kedua. Terus-terusan diuji. Setelah itu nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa saya terus diuji? Padahal ibu itu berdoa, minta apa? Minta tempelengan. Tempelengan. Masya Allah. Disinilah hebatnya bahasa Arab. Makanya ini bahasa Arab itu ada makhraj ya. Makanya kenapa Quran dengan bahasa Arab? Karena Quran salah satunya ada harokat, ada makhraj sehingga tidak bisa dipalsukan. Ini yang kedua. Nah, kaya akan makna. Yang kedua apa? Kaya akan makna. Nah, kaya terhadap makna dan ini nanti kosa kata. Nah, kaya akan apa? Makna dan kosa kata. Contoh misalkan kalau kita mengetahui kata yang sedikit aja ya. Di atas bahasa Arabnya apa Ibu Bapak? Di atas Ala. yang sini. Ala. Nah, Fauqo. di atas. Nah, subhanallah kan ada 2 ya. Oh iya, Bisa fauqo. apa? Bisa apa di atas? Bisa ala. Bisa fauqo. Nah, bisa fauqo. Dalam bahasa kita, ala artinya apa ala dalam bahasa kita? Di atas. Di atas. Fauqo apa dalam bahasa kita artinya? Di Di atas. atas. Di atas. Coba kan sama-sama di atas. Tapi kalau bahasa Arab itu beda antara ala sama apa nih? Fauqo. Fauqo. Apa bedanya coba? Sama-sama dalam bahasa kita di atas, tapi ala dan fauqo beda. Kalau Fauqo menempel. nah, subhanallah sudah ada dokter ya. Ahsantum jamil. Aduh, ini Masya Allah barakallahu fikum. Kalau ala artinya Di atas tapi menempel. tuh, menempel. Kalau fauqo, Di atas tidak menempel. nah, Masya Allah, tidak menempel. Gitu ya. Coba nih, gunung, misalkan Ibu Bapak ya, ini tebak nih. Ya. Pesawat terbang itu ala gunung. Nah, karena kita baru belajar bahasa Arabnya baru ala aja ya. Nah, makanya yang lainnya pakai bahasa Indonesia. Karena yang namanya bahasa Arab itu mudah atau sulit? Mudah. Nah, Masya Allah. Mudahnya yang A, B, C, D, E. Yang Sebenarnya harus keluar dulu nih. Berapa kata yang E? 23. 23. 23 ya? Nanti ini harus ada kuis sendiri nih. Ustadz Kurnia hadir tidak? Ustadz Kurnia? Ustadz Kurnia. Ada Ustaz, ada. Oh ada, alhamdulillah. Amat sangat mudah sekali-sekali banget ketidak pisan piraku banyak pohara kabina-bina teuing-teuingeun be cetek cinel kik sasuga kantan desune citik bingit Cincai. Cincai. Kalau cincai bahasa apa Ibu Bapak cincai? Cina. Cina betul. Kalau minuman bahasa Cinanya apa? Cincau. Cincau. Kalau bakso isi daging kecil-kecil bahasa apa namanya? Cincang. Cincang. Subhanallah ini jago bahasa Cina semua. Kalau aci dicolok. Colok. Aci dan telur. Tilor. Telur. Kalau aci digoreng.
Cireng. Dan cau. Ciu. Ciu. Masya Allah. Acim ini tapi gaul. Cimin gaul. Santum Jamil. Masya Allah, belajar bahasa Al-Quran tetapi bahasa Cinanya jago-jago. Binatang panjang di bawah tanah namanya? Cacing. Cacing. Di atas dinding? Cicak. Kalau ada kambing sumpah kambas mesti di Cangcang. Cangcang. Anak-anak ribut supaya dia harus Cicing. cicing. Masya Allah. Kalau gigi belum copot namanya Chan dan Pungla. Punya uang nih 10.000 kepake namanya Kak. Coceng. Cekap ibu bapak, cekap ya. Temannya saus. Kecap. Antum Jamil. Terima kasih ya, Masya Allah. Kita lanjut ya. Alhamdulillah. Program adab cepat dan sistematis. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai lupa nih. Sampai mana tadi? Ala fauqa. Ya, Pesawat di atas gunung. ya. Tadi ada yang nggak ngerti nih. Yang nggak apa-apa, Bu Heni. Alhamdulillah Bu Heni hadir ya, Masya Allah dari Depok. Itu bahasa seluruh dunia, pokoknya Bu Heni yang tadi ya. Karena kita yang hadirnya juga kan seluruh dunia, insya Allah ya. Ada dari dan seluruh suku hadir. Makanya Anda mengumpulkan 23 tadi, 23 kata mudah itu adalah kesimpulan kata mudah yang diucapkan oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai mana ya? Sampai mana nih? Pesawat. Di atas. Oh, pesawat. Pesawat di atas gunung. Oh iya, coba. Sekarang kalau pesawat ala gunung, berarti pesawatnya nabrak atau tidak? Nabrak. Nah, kenapa nabrak? Taunya dari mana? Ala. Nah, subhanallah. Kalau gini, pesawat pokok gunung, nabrak atau sedang terbang? Sedang terbang. Subhanallah. Ada nggak Ibu Bapak kata-kata dalam bahasa selain bahasa Arab yang maknanya sudah begitu dalam? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dalam bahasa kita kan pesawat di atas gunung apakah nabrak atau terbang itu nggak ada kata-kata yang khusus, di atas saja. Tapi bahasa Arab, Masya Allah. Ini baru kata sambungnya ya. Kebayang nggak nanti ada kata bendanya, kata kerjanya, ada kata bantunya, Masya Allah. Makanya ini dasar sekali. Nah, sekarang kita nyambung ke kata ini. Ada apa nih? Ada yang above. Nah, sekarang kita masuk ke apa nih? Pengertian dari ini adab ya. Hubungan kata adab dan pendidikan. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, Bu Lena, suara anak jelas tidak? Jelas, Ustadz. Oh iya, takut nanti kimut lagi nih. Ternyata adab itu artinya secara bahasa ada kaitan dengan pendidikan. Jadi nanti kata pendidikan dalam bahasa Arab ada berapa istilahnya? Ada berapa nih? 5. Nah, insya Allah ya. Nanti ini Ustadz Kurnia nih akan membahas jadi dalam kuis nih. Yang pertama at-tarbiyah. Tarbiyah apa artinya? Pendidikan. Nah, yang kedua taklim. Taklim apa artinya? Pendidikan. Pendidikan. Makanya di kita ada istilah majelis Taklim. taklim. Kenapa tidak majelis tarbiyah ya? Masya Allah. Apa bedanya tuh? Kalau kampus fakultas apa? Jurusan tarbiyah ya. Tarbiyah. Nah, kenapa nggak jurusan taklim? Nah, ini nanti ya. Mau dibahasnya sekarang atau pekan depan? Pekan depan. Sekarang aja ya. Alhamdulillah. Yang ketiga ada tadris. Artinya tadarus ya. Kalau kita baca Quran, nah tadarus atau baca kitab gundul, biasanya kiai-kiai kita, guru-guru kita istilahnya ngederas tuh ya. Deres. Ini sudah jadi bahasa ini nih, Jerman, ngederas ya. Masuk dari kata tadris tuh. Yang keempat takdib. Nah, yang keempat itu takdib. Takdib itu dari kata adab tuh. Adabun jadi takdib. Takdib juga artinya adalah pendidikan. Kemudian yang kelima, satu lagi adalah tahdib. Nah, apa bedanya? Inilah kekayaan bahasa Arab yang tidak dimiliki dengan bahasa yang lain. Ini hanya sekedar pengenalan ya. Artinya, Ana ingin menyampaikan, Ibu Bapak, kenapa Ana kemudian memilih kata adab menjadi program kita ya. Nanti supaya percaya diri. Jadi selain daripada adab itu artinya gabungan dari Al-Quran dan bahasa Arab, tapi adab itu memiliki makna yang sangat unik gitu ya. Bu Rati, suaranya terputus-putus, Masya Allah. Sebentar Ibu Bapak, ini terputus-putus tidak? Jelas, jelas. Oh jelas ya. Jelas, jelas. Alhamdulillah, syukur. Nah,
Kita masuk ke yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Ini nggak apa-apa agak kecil ya, nanti anak perbesar. Tarbiyah itu penekanannya kepada pengembangan, penumbuhan, dan penyempurnaan. Sesuai dasar katanya yaitu roba. Nah, makanya nanti dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada ya? Wahai Robku, tuh. Robbi, wahai Robku, irhamhuma, kasihanilah mereka berdua. Ini doa kita kepada orang tua kita nih. Ya Allah, kasihanilah, sayangilah orang tua kita, kama sebagaimana. Robbayani, ada kata robbi ya di sini. Ada kata robba. Robba itu nanti jadi tarbiyah. Robba yurobi tarbiyatan. Sebagaimana mereka mendidik saya sogiron ketika kecil. Jadi kalau tarbiyah nanti penekanannya kepada pengembangan, penumbuhan, dan penyempurnaan. Makanya kemudian At-Tabari menyebutkan kata robbani artinya adalah namayani, menumbuh kembangkan. Dengan kata lain, setiap orang tua senantiasa mendidik anaknya waktu kecil serta menumbuh kembangkan fisik, mental, serta potensi anak dengan penuh kasih sayang hingga mencapai usia dewasa dan bisa mandiri. Nah itu, Bu. Jadi kita kepada anak itu harusnya roba. Roba itu mendidiknya dengan penuh sayang atau dengan penuh marah? Dengan penuh sayang. Kemudian mendidik anak itu waktu kecil menumbuh kembangkan fisiknya, mentalnya, akal, jiwanya, ruhnya. Itu namanya robba. Makanya Imam Al-Maraghi kemudian yang disebutkan tarbiyah itu maknanya 3. 1, tarbiyah al-jismi, pendidikan fisik jasmani. Yang kedua, tarbiyatul akli, pendidikan akal. Yang ketiga, tarbiyah kuwatun nafsi, pendidikan ruh atau kejiwaan. Jadi robun itu ya, tarbiyah itu mengandung 3 mana ini. Mendidik fisik dan jasmaninya, si anak itu jadi sehat. Yang kedua, mendidik aklun, akalnya menjadi anak yang cerdas. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah mendidik nafsun, ruhani, jiwanya menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Nanti kemudian kata rob ini kita akan temukan di sini ya. Nah, dalam surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini dalam surat Al-Fatihah kita ketemu lagi kata apa nih? Rob. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Rob di sini maksudnya adalah Tuhan yang mendidik, yang mengurus dan mengatur urusannya. Jadi tarbiyah Allah kepada manusia itu ada 2. 1, tarbiyah khalqiyah. Jadi ibu bapak, mana Rob di sini artinya Allah lah yang mengembangkan, membina jasad kita, menciptakan kita, jiwa kita, akal dengan berbagai bentuknya. Itu mana Rob. Yang kedua, Rob juga bermakna diniyah tahzibiyah, yakni pembersihan jiwa dengan wahyu untuk kesempurnaan akal dan kesucian jiwa. Itu makna apa? Tarbiyah. Jadi tarbiyah intinya pengembangan, penumbuhan, dan penyempurnaan. Nah kemudian nih kesimpulannya nih. Ini menurut Mahmud Hijazi, Masya Allah. Kata pendidikan yang diambil dari kata roba, kemudian menjadi tarbiyah, menyatakan bahwa yang disebut dengan proses pendidikan itu, baik di dalam pendidikan formal ataupun informal, ketika itu dilakukan yang disebut dengan pendidikan dalam arti tarbiyah, maka proses pendidikan itu harus sejuk, gitu Bu. Jadi ciri pendidikan yang dengan tarbiyah itu pendidikan harus apa? Sejuk. Masya Allah. Bukan berarti mesti ada AC ya. AG pun sebenarnya bisa angin gelembung. Yang kedua, tapi hatinya, cara penyampaiannya, lisannya, jiwanya. Ketika kita ada dalam proses pendidikan itu, baik kita ataupun anak kita, baik murid ataupun guru, merasa sejuk gitu. Yang kedua, penuh kasih sayang, adanya sentuhan sayang. Berarti kalau di situ dalam proses pendidikan tidak ada sayang, yang ada adalah emosi, marah, gitu ya, tega. Itu disebut tarbiyah atau bukan? Tarbiyah atau bukan? Bukan, Masya Allah. Jadi kalau tarbiyah itu mesti hasrat sayang. Yang ketiga perhatian. Merasa peka dengan hatinya, itu tarbiyah tuh. Yang keempat sumber inspirasi. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, mengajarkan. Itu harus menjadi sumber inspirasi. Tidak menjadi sumber inspirasi itu bukan tarbiyah. Yang kelima, menyenangkan atau tidak membosankan. Artinya yang disebut dengan tarbiyah itu harus cepat, mudah, menyenangkan, dan satu lagi, Masya Allah. Jadi kalau ada pembelajaran yang tidak menyenangkan, apalagi membosankan, itu tarbiyah atau bukan? Bukan. Nah, Masya Allah. Tarbiyah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah taklim.
Nah, ini anak sekedar disampaikan, nanti kita masuk ke adab ya. Taklim itu artinya penekanannya pada penyampaian ilmu. Jadi hanya terbatas pada penyampaian ilmu, itu namanya taklim. Allama. Makanya di dalam Al-Quran soal Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Jadi menyampaikan saja, tanpa adanya evaluasi, tanpa adanya kuis gitu ya. Jadi Ibu Bapak, kalau di majelis taklim kira-kira ada ujian tidak, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Ya nggak ada taklim. Jadi makanya pas ya, kalau kita mengaji di masjid itu namanya majelis Taklim. Karena nggak ada tengah semester, akhir semester, nggak ada evaluasi. Yang penting mah ilmu itu tersampaikan. Itu namanya taklim, penyampaian ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nabi menggunakan kata taklim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menyampaikan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Sudah 2 ya. Kalau tarbiyah tadi penyampaian pada apa? Pengembangan, penumbuhan dan penyempurnaan. Kalau taklim hanya penyampaian ilmu. Berarti kalau tarbiyah itu lebih lengkap ya daripada taklim. Nah, yang ketiga tadris. Nah, kalau tadris ini arti asalnya dari kata darosa, Ibu. Darosa ya. Sebentar ya, Ana harus tulis dulu ini supaya tidak terlalu panjang ya. Ini terlalu panjang nih. Tadris itu asal kata dari kata darosa. Ini sudah dicatat belum? Ibu Bapak, ini sudah dicatat belum? Sebentar tadi foto dulu. Ya Ustaz. Oh iya, syukran Bu Ratna. Kalau bisa mah dipoto, di-share ya. Karena setiap catatan-catatan itu nanti insya Allah akan dikumpulkan. Jadi bahan kita. Kelas ya. Ana sudah share di grup. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke berapa nih? Ketiga ya? Ya. Apa yang ketiga? Tadris. Nah, tadris. Ini kita belum masuk ke bab doa ya, Masya Allah sudah panjang begini, Masya Allah. Tadris. Tadris itu ini unik sekali nih. Ya, jadi ini seperti tadris itu asal kata dari kata darosa. Yang ketiga ya. Bagian yang ketiga adalah apa nih? Tadris. Tadrisun. Nah, tadrisun itu dari kata darosa. Darosa itu asal kata artinya adalah menghapus. Apa? Menghapus. Tuh, menghapus. Jadi nanti tadris asalnya dari kata darosa. Darosa itu asal artinya adalah menghapus. Kemudian kalau kata darosa atau tadris ini kita tempelkan kepada Al-Quran, menjadi bahasanya tadarus jadi apa nih? Tadarusul, gitu ya? Tadarusul Quran. Nah, ini Quran. Ini maknanya apa? Maknanya adalah seringnya membaca apa? Sering membaca, bahkan membacanya berulang sampai apa? Sampai seolah-olah tulisan yang ada di mushaf. Nah, ini ya, ini kata kuncinya nih. Ini kata kunci tadarus, kata kaitannya dengan kata darosa. Seolah-olah tulisan yang ada di mushaf itu karena dibacanya berulang-ulang, seolah-olah terhapus. Seolah apa? Terhapus. Tuh, ada kaitan dengan kata menghapusnya enggak? Ada. Nah, jelas ya. Terhapus, pindahnya kemana? Pindah ke dalam akal. Nah, ke dalam ingatan kita. Ke dalam apa? Ingatan atau hati kita ya. Hati kita, karena ilmu adanya di ini. Berarti tadarus itu maknanya adalah membaca Quran tanpa apa? Melihat
Mushaf. Maksudnya apa? Membaca Quran tanpa melihat mushaf maksudnya apa? Hafiz. Hafal. Hafal. Nah, subhanallah. Ini mah gitu Bu bahasa Arabnya. Jadi tadarus Quran itu adalah membaca Quran berdasarkan hafalan. Tuh, Masya Allah. Gitu ya. Makanya nanti darosa itu asal katanya menghapus itu ya. Jadi tadarus Quran itu adanya membaca Quran berdasarkan hafalan. Kemudian kata tadarus juga maknanya juga adalah belajar menulis dan membaca. Belajar apa? Tadarus menulis dan membaca. Nanti tempat belajar menulis dan membaca itu dalam bahasa Arab tempatnya ya. Ini nomor 1 nih. Tempatnya namanya madrasah. Tempatnya apa namanya? Madrasah. Oh, madrasatun. Kenapa madrasah disebut madrasah? Karena madrasah adalah tempat. Tempat apa? Belajar dan menulis. Nah, tempat belajar, membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis. Kalau di kita madrasah itu tingkatnya adalah sekolah dasar ya. Masya Allah. TPA betul. Kemudian guru yang mengajarkan supaya anak bisa membaca dan menulis bahasa Arabnya adalah mudarris. Nah, Masya Allah. Keren banget bahasa Quran ya. Subhanallah. Masya Allah. Ini Ibu Bapak jarang ya kita kajian Quran seperti ini nih. Bahasa Arabnya adalah mudarrisun. Tuh, mudah gitu ya. Mudarris itu artinya guru. Tapi gurunya khusus mengajar hanya 2 hal ini, membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis. Nah, ini gaya-gaya Ustadz Kurnia ya. Kuis lagi nih. Kuis ya. Ibu Bapak tahu nggak siapa manusia pertama yang bisa membaca dan menulis di dunia? Ada yang tahu? Nabi Idris. Wah, subhanallah. Ini dapat door prize ya, subhanallah panitia. Ini atas nama Ibu siapa? Ibu siapa barusan? Ibu Intan, Bandung. Alhamdulillah. Bagus ya. Ini nampaknya ini ahli sejarah beliau ya. Jadi orang yang pertama bisa membaca dan menulis di dunia itu adalah Nabi Idris. Nah, Nabi Idris. Nabi Idris itu bahasa Arabnya kan ini nih, Idrisun ya. Idrisun dari kata apa Idris? Darosa. Tuh, orang yang bisa membaca dan menulis namanya Idris. Nah, subhanallah. Kaitannya erat sekali. Siapa yang mengajarkan Nabi Idris membaca dan menulis? Ada yang tahu? Allah, Masya Allah. Dalilnya surat apa? Surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi 'allama bil qalam. Alama yaitu Allah itu adalah zat yang mengajarkan bil qalam, menulis. Itu bukan kepada Nabi Muhammad, tapi yang diajarkan membaca dan menulis di situ adalah maksudnya adalah Nabi Idris. Ini arti kata apa nih? Tadarus. Jadi tadris itu kalau ada istilah tadris itu artinya pendidikan. Tapi penekanan tadris dalam arti pendidikan lebih menekankan pada apa? Belajar untuk menulis dan membaca. Masya Allah. Silakan di ini dulu ya, di apa namanya? Di foto dulu. Ya. Screen. Nah, fotolah ini. Ya, jadi kita memang harus aktif kelas ya. Nah, kita sekarang masuk ke tadi ke kisah nih, kisah. Ya. Nah, tadris. Nah, nanti Bapak ini anak akan masuk sedikit ya. Ini Pak Ben ini hadir nggak ya? Pak Ben atau Bu Rati hadir? Masya Allah. Ini beliau sangat senang sekali dengan sirah Nabawiyah. Belum nah, nanti masuk, Oh, belum. Adapun lembaga pendidikan klasik pada waktu itu diantaranya, nah ini. Jadi nanti lembaga pertama yang ada di pendidikan Islam itu adalah Dar. Jadi lembaga pendidikan yang pertama adalah Dar selama 13 tahun di Mekah.
yaitu di rumah Al-Arqam bin Abir Arqam, jadi tempat pendidikan. Kemudian setelah ke Madinah, Nabi menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan. Masjid Kuba menjadi tempat pendidikan pertama. Kemudian yang ketiga yaitu sufah atau kutab. Nah, alhamdulillah sekarang memang sudah sangat terkenal ya. Kutab. Ustadz Budi Ashari menjadi Al-Fatih. Kutab Al-Fatih. Ya, sufah atau kutab tempat pendidikan di samping masjid atau rumah guru. Jadi langsung gurunya hadir di situ, ada gitu ya. Itu namanya kutab tuh. Diawasi. Langsung saja. Ya, 24 jam tuh belajar. Kemudian yang keempat, nanti berkembang dari kutab ini menjadi Masjid Khan, yaitu masjid yang sudah dilengkapi dengan asrama. Nah, kaitan dengan tadris, nanti ada namanya madrasah ya. Inilah tempat pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan sarana yang lengkap, lab, sarana penelitian. Madrasah pertama di dalam dunia pendidikan Islam itu ada di tahun 456 Hijriah atau bertepatan dengan 1064 Masehi. Nanti dia ada nama-nama guru besar atau profesor di madrasah namanya mudaris. Asistennya naib, sebawah ini namanya muid, pelajar tingkat akhir, dan sebawahnya lagi mufid. Guru besar di tempat sufi namanya al-mu'alim. Kemudian guru besar di masjid namanya syekh. Itu ya sekedar informasi. Nah, ini kemudian ini dalam Quran. Di dalam hadis Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan sekali ditemui oleh malaikat Jibril untuk apa? Fayudarisul Quran, untuk mentadarusi Al-Quran. Kira-kira ketika Nabi membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril, lihat mushaf tidak? Tidak. Nah, tidak ya. Tidak. Kemudian malaikat Jibril memperhatikan bacaan Rasul, lihat mushaf tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti Nabi Muhammad membaca Quran berdasarkan melihat. Nah, Masya Allah. Jadi intinya tadarus itu adalah membaca berdasarkan hafalan. Jadi kalau sekarang kita akan sebentar lagi Ramadan, ibu bapak tadarus Quran. Harus bawa mushaf atau tidak? Tidak. Tidak ya kalau tadarus ya, Masya Allah. Ya kalau belum hafal berarti namanya qiraatul Quran atau tartilul Quran. Tahsin. Nah, tahsin, nah gitu ya, Masya Allah. Lanjut ya. Ini barangkali jaringan ya. Oh ya, ibu-ibu kalau ada yang jaringannya mudah-mudahan Allah mudahkan, insya Allah. Nanti ada rekamannya. Kemudian yang ke berapa nih? Yang ke empat ya? Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Tarbiyah. Menumbuhkan, mengembangkan. Apalagi yang mana yang ketiga? Menyempurnakan. Yang kedua ta'lim. Kalau ta'lim penyampaian ilmu. Nah, kalau tadris artinya belajar untuk membaca dan Menulis. sampai dia hafal kan? Iya. Namanya tadarus. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Takdib. Nah, ini tema kita nih. Takdib itu nanti di adab. Kata takdib berasal dari kata adab. Nah, ini yang kenapa kemudian akhirnya anak memilih kata adab ini ya. Adab nih. Adab itu artinya adalah ad-du'a, undangan. Di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud terdapat kata ma'dubat. Rasulullah bersabda, inna hadal Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran ini ma'dabatullahi, perjamuan Allah. Fil ardi, di atas bumi. Masya Allah. Jadi ibu bapak, Quran ini kata Rasulullah adalah jamuan dari siapa? Dari Allah. Jadi seperti ada di meja makan, ada hidangan gitu ya. Makanannya itu enak-enak tuh. Enak-enak. Siapa yang akan mendapatkan makanan? Yang mengambil atau yang diam saja atau hanya melihat? Yang mengambil. Nah, dia ambil makanan itu. Kemudian dia rasakan, dia nikmati. Nah, itulah. Makanya nanti Quran itu akan menjadi manfaat hudan lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Sahih. Fata'allamu, kemudian Nabi mengatakan maka belajarlah min ma'dabatihi, dari perjamuannya. Subhanallah. Kemudian lanjut ya, kata adab pada masa kejayaan Islam digunakan dalam arti umum, yaitu semua ilmu pengetahuan. Dan kata itu menurut Luwais Ma'luf, Luwais Ma'luf selain digunakan, ini pengarang kamus nih, digunakan untuk semua jenis ilmu pengetahuan, juga untuk ilmu yang khusus berkaitan dengan keindahan atau sastra saja. At-ta'dib penekanannya pada penanaman akhlak. Nah ini di sini nih perbedaannya nih. Kata at-ta'dib penekanannya pada penanaman akhlak sesuai kata dasarnya itu al-adab. Jadi ta'dib atau adab itu adalah penanaman akhlak yang mulia. Husnul akhlak wa fi'lul makarim. Baiknya akhlak dan perbuatan yang mulia. Hadis riwayat As-Sudi mengatakan adabani Rabbi fa'ahsin ta'dibi.
Robku telah mendidikku, maka menjadilah baguslah pendidikanku. Jadi adab itu penekanannya adalah penanaman akhlak yang mulia. Makanya ada istilah kalau dulu di madrasah, al-adibu mahbubun. Orang yang beradab, orang yang berakhlak baik, itu akan dicintai. Ini ada hadis satu lagi dari Rasulullah SAW, adibu auladakum. Didiklah, tanamkanlah akhlak yang mulia. Itu tuh maksudnya adab itu ya. Jadi kalau ada kata adab artinya mendidik untuk menanamkan akhlak yang mulia. Kemudian ala salasai hisolin, atas 3 hal. Hubbi nabiyukum, mencintai nabi kalian, wa hubbi ali baiti, mencintai keluarganya, watil Quran, dan membaca Al-Quran. Satu lagi terakhir, nah adalah tahdib. Pendidikan dalam Islam disebut juga sebagai tahdib. Tahdib itu penekanannya pada pembersihan akhlak. Artinya kalau tahdib berarti akhlaknya akhlak yang jelek, orang yang sudah kena kasus gitu ya, kena kasus kemudian ditahdib, dibersihkan lagi. Nah ini prosesnya dalam pendidikan Islam namanya tahdib. Sesuai dengan kata asalnya itu hadzaba. Hadzaba itu artinya membersihkan buah dari pahitnya untuk diambil bijinya yang enak dimakan. Jadi hadzaba itu membersihkan apa? Ada buah nih, pahit, dibersihkan yang pahitnya, diambil yang manisnya untuk dimakan. Maka proses pendidikan dengan menggunakan istilah tahdib artinya ketika ada seseorang yang sudah akhlaknya jelek, kena kasus apa gitu ya, apakah kasus pergaulan bebas atau karena kasus obat-obat terlarang, lain sebagainya, minum-minuman, itu proses pendidikannya namanya tahdib. Nah kata tahdib tidak ada dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis. Ini anak lupa menyampaikan riwayatnya ya. Orang-orang beriman akan dikeluarkan dari neraka, kata Rasulullah. Lalu mereka ditahan pada sebuah tempat di antara surga dan neraka. Nanti ada orang beriman yang sebelum ke surga dia ke neraka dulu, kemudian dikeluarkan. Maka dibalas untuk sebagian mereka dari sebagiannya lagi kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Hatta, nah ini nih, dari sini nih mulainya. Hatta sehingga idahud dibu ketika mereka telah ditahdib. Ditahdib itu artinya dibersihkan. Huddibu, dibersihkan. Berarti asalnya bersih atau kotor? Kalau ada istilah dibersihkan. Kotor. Nah, kotor. Dibersihkan. Ini berarti tahdib itu artinya dibersihkan dulu. Dan disucikan, mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Bapak ya, kata pendidikannya, ya nih Masya Allah. Kata pendidikan dalam bahasa ada berapa? 5. 5. 1 tarbiyah. Jadi kalau tarbiyah itu artinya menyuruh ya, menumbuhkan, mengembangkan dan Menyempurnakan. Yang kedua taklim. Kalau taklim penekanannya pada penyampaian ilmu. Makanya disebutnya majelis taklim. Yang ketiga tadris. Tadris itu pada penyampaian untuk mengajarkan membaca dan menulis. sampai nanti dia bisa hafal dengan bacaan dan tulisannya. Masya Allah, itu namanya tadris. Kemudian yang keempat Ta'dib. Ta'dib itu adalah menanamkan akhlak yang mulia. Nah, jadi berarti kalau ta'dib itu ibu bapaknya sudah baik, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan yang ada di grup ta'dib ini soleh-soleh, baik-baik. Hanya tinggal ditingkatkan lagi gitu ya. Tinggal ditingkatkan lagi kualitas kebaikannya gitu ya. Makanya adab. Jadi adab itu adalah meningkatkan kualitas kebaikan kita. Yang kebaikannya asalnya nilainya 1 jadi 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beradab. Nah, Masya Allah. Jadi salah satu agar kita beradab itu adalah dengan mempelajari bahasa Al-Quran. Yang kelima satu lagi. Tadrib. Nah, tadrib. Tahzib. Tahdib ya. Tahzib. Tahdib itu artinya membersihkan yang kotor. Jadi kalau ada kasus-kasus gitu ya, ada seseorang yang terjerat kasus ke akhlaknya, ini proses pendidikannya namanya dalam Islam adalah tahdib. Makanya nanti kalau kita terjemahkan nih, simpulkan yang dimaksud dengan pendidikan dalam Islam itu adalah ini kesimpulannya nih. Nah ini at-tarbiyatul islamiyah, pendidikan Islam adalah suatu ilmu yang mengarahkan ilmu ladi yang mengarahkan manusia sedikit demi sedikit pada kesempurnaan yang terwujud dalam ibadah dan menyiapkannya agar hidup bahagia ada dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar pemuka ya, tapi pemuka pun sudah berapa menit ini? Sudah?
1 jam. Masya Allah. Ini keren banget nih. Ini kita sampai jam berapa, Bu Lena? 17.30 Ustaz. Ya, sedikit lagi ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai masuk pada inti. Jadi sengaja Anda jelaskan adab dulu supaya Ibu Bapak runut nih. Kenapa sih namanya adab? Nah, karena yang pertama singkatan dari Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi kita memahami Al-Quran dengan menggunakan pendekatan bahasa Al-Quran. Nah, yang kedua, adab pun artinya ada tujuan dari kami. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beradab, insya Allah. Dengan memahami Al-Quran, memahami kemuliaan Al-Quran, semakin banyak interaksi dengan Al-Quran. Proses pendidikannya namanya apa? Takdib ya. Jadi proses pendidikan itu di kita itu namanya istilahnya takdib. Kemudian lanjut, kita masuk ke tema kita sekarang. Tema kita. Ini nih. Sebelum masuk ke tema nih, Ibu Bapak nih, Ana ada kuis dulu. Ada yang bisa membaca harokat di sini? Di bawah ini? Waduh, dijalun. Rijalun. Ya, dijalun, terus yang keduanya apa? Dijalun lagi, yang ketiga dijalun lagi, yang keempat Rajulun. coba gimana? Ini hebatnya bahasa apa nih? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu hebat banget walaupun dia hanya apa? Satu kata. Ini satu kata kan? Tapi ini satu Kalimat Ustaz. Hah? Iya jadi kalimat ya. Satu kata bisa jadi kalimat yang utuh nih. Ada yang tahu nggak? Kalau tuh Ustaz. Ya. Kalau tuh Ustadz, Masya Allah. Subhanallah. Ini subhanallah. Jadi ini keunikan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu salah satu keunikannya adalah adanya harokat. Karena dengan adanya harokat ini walaupun katanya sama tetapi bisa menjadi rangkaian kalimat yang utuh. Ini gimana kalau bahasa Inggrisnya takluk ini? Nah, ini jawabannya nih ya, Ibu Bapak. Nah, jawabannya. Rojala, rojulun, rijla, rojulin, rojila. Tuh, subhanallah. Rojala, mengikat, rojulun, seorang laki-laki, rijla, kaki, rojulin, seorang laki-laki, rojila, yang sedang berjalan. Masya Allah. Nah, ini berarti kalau begitu belajar bahasa Quran itu bisa otodidak atau mesti ada yang membimbing? Terus ada yang membimbing. Masya Allah, itu bahaya ya kalau otodidak. Tadi dibacanya pasti rojulun, 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 laki-laki. Malas ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah keistiqomahan ya. Yang pertama istiqomah ya, Masya Allah. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk ke tema kita nih. Tema kita adalah tentang apa nih? Mana? Apa? Sudah ada? Materi kita adalah zikir dan Sudah Ustaz. Mana apa? Tema kita zikir dan doa. Tapi baru pengantar ya. Karena ketika kita harus berzikir dan berdoa, sebelum kita berzikir dan berdoa kita harus tahu dulu apa sih itu zikir, apa itu doa. Kita lihat dulu. Nah ini. Ibu Bapak, ini Ana sampaikan beberapa hubungan. Hubungan zikir dan doa. Antara zikir dan doa tidak dapat berpisah atau dipisahkan. Berarti zikir dan doa itu satu kesatuan ya. Kalau ada zikir berarti ada doa. Ada doa mesti disertai dengan zikir. Nah, jadi nanti sebelum kita lanjutkan lebih lanjut, zikir itu artinya menyebut. Kalau doa itu artinya memohon. Zikir sebagai salah satu cara menekan diri kepada Allah mengandung doa. Demikian pula doa adalah zikir. Berarti zikir dan doa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ana istilahkan zikir dan doa itu seperti dua sisi mata uang lah, atau seperti gula dan manisnya. Gula enggak manis, gula bukan? Manis. Bukan. Nah, zikir enggak mengandung doa, bukan zikir. Demikian pula doa enggak ada zikirnya, doa bukan? Bukan. Nah, Masya Allah. Maka kalau kita mengatakan saya sedang berdoa, berarti ada zikirnya enggak di situ? Ada. Ada. Nah, saya sedang zikir, ada permohonannya enggak? Ada.
Subhanallah, ini dalam banget ya, Masya Allah. Ahsantum jamil, kasus nih. Kita langsung ke kasus. Kasus 1. Ketika seseorang berdoa dengan tulus, dia mengingat dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa itu dia tidak dinilai sedang berdoa ya. Nah, ini yang pertama ya. Mengingat itu berzikir atau berdoa? Zikir. Nah, zikir. Jadi ketika seorang berdoa dengan tulus, dia harus berzikir ya. Karena kalau dia tidak mengingat, tidak menyebut nama Allah, tanpa itu dia tidak dinilai sedang berdoa. Ini hubungan yang pertama. Yang kedua nih, kasus yang kedua. Sebaliknya, jika seseorang berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah, merenungkan kebesaran Allah dan ciptaannya, dia akan merasa amat kecil di hadapannya serta membutuhkan bantuannya kan. Maka ketika itu, walaupun ini Anda beri kurung nih, walaupun dia tidak mengajukan permohonan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebutuhannya, dan ketika itu Allah yang Maha Pemurah memenuhi kebutuhannya dan keinginan yang tidak dicetuskan dengan kata-kata. Masya Allah. Ibu Bapak, hal ini seperti misalkan doa Nabi Yunus ya. Nanti bisa dibuka doa Nabi Yunus dalam Quran surat apa nih? Al-Anbiya. Al-Anbiya, Masya Allah, ayat 87 ya. Ya. Jadi Nabi Yunus itu kan berdoa tuh kepada Allah. Tapi dia tidak mengandung doa, hanya zikir kan. Ketika beliau berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Beliau berdoanya apa? Dalam surat Yunus ayat Masya Allah, betul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di situ doa Nabi Yunus tidak mengandung doa dan permohonan, itu kan zikir menyebut Allah, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu sesungguhnya aku benar-benar minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Artinya beliau lebih fokus kepada kesadaran bahwa ini surah An ada nggak? Oh ada ya. Bahwa beliau itu betul-betul termasuk orang yang zalim. Makanya kemudian Allah mengabulkan tidak zikirnya beliau? Mengabulkan. Nah, dikabulkan. Akhirnya Allah pun mengabulkan permohonannya. Dalam Langsung, surat langsung. Falaula fa tuh ya kan? Masya Allah. Ini ahsantum jamil. Pakai fa kan langsung ya, Pak Imron. Subhanallah. Ini Pak Imron hadir? Pak Imron hadir? Alhamdulillah, Ustaz. Oh iya, nanti kita kaji ya. Kata sambung nih, falaula annahu, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, menunjukkan dan melakukan Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari bangkit. Nah, ini kaitan antara doa dan zikir. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian zikir ya secara bahasa. Apa sih itu zikir? Alhamdulillah, ini mudah-mudahan ada waktunya ya. Ini sudah dipoto belum? Sudah, Ustadz. Nah, sudah ya. Nah, zikir. Kita masuk sekarang ke pengertian zikir. Kita hapus dulu materi PowerPoint. Ini apa? Whiteboard-nya. Afwan. Iya. Jadi kita akan memasuki pengertian zikir yang pertama. Jadi ada zikir, ada doa. Tadi kita sudah ada pendahuluan ya, bahwa antara zikir dan doa itu tidak bisa dipisahkan. Ada keterkaitan antara zikir dan doa. Ya. Pokoknya kita hapus dulu nih. Ya, alhamdulillah kelas. Nah, kita masuk pada bahasan tentang analisis zikir dan doa. Nah, analisis zikir dan doa. Ya, zikir itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya. Zikir nih. Zikir itu dari apa? Zakaro. Nanti dia berubah menjadi zikrun. Ini kata benda. Kalau dakaro itu artinya kata kerja. Kalau zikrun adalah kata benda.
Makna dari zikrun yang pertama artinya lawan daripada lupa. Lawan dari apa? Lupa. Jadi zikrun makna yang pertamanya adalah apa? Ingat. Nah, alhamdulillah. Ahsantum jamil. Jadi zikir makna yang pertama adalah apa? Mengingat. Mumtaz, sahih. Zikir makna yang pertama mengingat. Ya, jadi zikir itu makna yang pertama adalah lawan daripada lupa. Mengingat. Tapi sebelum ke itu ya, ke lawan dari pelupa, ini ada makna yang paling pokok dari kata zikir itu. Yaitu menyebut. Bentar ya, zikir yang paling pokok artinya adalah menyebut. Ini yang pertama. Lawan daripada apa nih? Lupa. Berarti kalau amal lupa bukan mengingat ya, ingat ya. Lawan dari lupa itu adalah ingat. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Zikir juga makna yang kedua adalah menyebut. Apa ya maknanya artinya? Menyebut. Zikir mana yang kedua mengucapkan dengan lidah. Mengucapkan dengan lidah. Dengan apa nih? Lidah. Itu nanti zakaro itu artinya mengucapkan dengan lidah. Yang ketiga, makna zikir itu adalah baru masuk ke dalam arti mengingat. Makna yang ketiga zikir adalah mengingat. Kenapa zikir diartikan mengingat? Karena mengingat sesuatu sering mengantarkan lidah untuk menyebutnya. Berarti ada hubungan tidak? Ya. Nah, mengingat sesuatu sering mengantarkan lidah untuk menyebutnya. Kalau kata menyebut atau zikir dikaitkan dengan sesuatu, maka yang disebut itu apanya Ibu Bapak? Yang disebut kalau kita mengingat sesuatu. Kalau kita Ibu Bapak mengingat sesuatu, nama. Nah, alhamdulillah yang disebut itu apa namanya? Namanya. Nah, Ingatan. Namanya. Nama apa? Namanya ya. Mengucapkan dengan lidah. Mengingat sesuatu itu pasti akan dituntut untuk mengucapkan dengan lidah. Mengingat sesuatu itu pasti disebutnya apanya? Namanya. Kalau sudah disebut nama, kita akan ingat kepada pemilik nama itu tidak? Iya. Nah, subhanallah. Berarti kita nanti selain daripada kalau kita misalkan seorang anak muda yang sedang jatuh cinta, yang disebut itu apanya? Namanya. Kalau sudah menyebut namanya, nanti ingatannya ke siapa lagi? Orangnya. Nah, ke pemilik nama ya. Nah, atau ke orangnya. Pemilik nama. Ini filosofi dulu ya, kata zikir. Kalau sudah ingat ke pemilik nama, ingat nggak kepada sifat-sifatnya dan perbuatannya? Iya. Nah, Masya Allah. Dia pula akan ingat kepada sifatnya. Ingat pula kepada perbuatannya. Nah itu ya, itu makna mengingat. Gak akan mungkin kita ingat kepada nama seseorang, ingat kepada nama ibu kita misalkan. Ingat kepada nama suami kita, nama anak kita, bukan hanya sekedar yang diingat itu namanya ya, Ahmad, masa itu aja. Ketika kita mengingat nama seseorang, disebut namanya, pasti akan otomatis ingat kepada apanya? Pemilik namanya. Kemudian ingat pula kepada sifatnya, perbuatannya. Yang paling penting ingat kepada peristiwa yang berkaitan dengan
dengan siapa? Dirinya. Masya Allah. Ini jadi agak romantis ya Bapak ya. Subhanallah. Ingat kepada apa? Kalau sudah ingat nama, ingat kepada Dirinya. Peristiwa. Nah, Dua. peristiwa yang berkaitan dengannya. Momen, subhanallah, betul sekali. Momentum tuh, aduh, pada dulu. Momen itu kan yang indah-indah yang diingatkan dengan kekasih itu ya. Makanya nanti sudah dapat nggak rasanya nih? Ketika kata zikir kita sambungkan dengan zikrullah, apa nih? Zikrullah. Zikrullahi. Zikrullah itu artinya mengingat siapa yang diingat? Allah. Allah. Nah, zikrullah berarti makna asalnya adalah mengingat Allah. Yang kita ingat hanya nama Allah saja atau langsung otomatis kita pun akan langsung ingat kepada nama Allah, pemilik zat Allah, sifat-sifat Allah, bahkan peristiwa atau takdir yang Allah timpakan kepada kita. Akan begitu enggak? Biasanya sampai 2. Nah, sampai 2. Harusnya sampai 1, sampai 2, sampai 3 atau sampai 4? Harusnya sampai 4. Ya, Bapak. Kalau kita yang maksud zikrullah itu artinya kita ingat pada Allah bukan hanya sekedar yang diingat namanya Allah, tapi ingat kepada zat Allah yang Maha Kuasa. Innallah ala kulli syai'in qadir. Pemilik nama Allah. Sifat-sifat Allah yang 99 Asmaul Husna, dan termasuk kita pun harus ridho dengan semua peristiwa yang Allah berikan kepada kita, bahwa itu adalah takdir terbaik untuk kita. Nah, itu yang dimaksud dengan zikrullah. Masya Allah, itu baru secara bahasa ya. Zakarullah. Nah, ini hati-hati ya. Subhanallah, ada dikrun, ada dakarun. Masya Allah, hati-hati nih mengucapkannya. Ada dikrun, ada dakarun, ibu bapak ya, hati-hati nih. Tadi anak sudah di awal sudah dakarun, ada zikrun. Kalau dakar apa artinya? Ada yang tahu zakarun? Laki-laki. Nah, ya kepunyaannya laki-laki gitu ya. Masya Allah. Makanya jangan sampai dakar, tapi halus dikrun. Tuh, nanti ada hubungannya, tapi jangan dibahas sekarang ya, ini bisa panjang. Tapi kita harus menyebutnya zikrullah. Masya Allah. Nah, ini yang paling utama nih. Kira-kira kalau yang namanya mengingat itu nikmat atau bukan, Bu? Mengingat sesuatu itu nikmat atau bukan? Nikmat, Ustaz. Masya Allah. Jadi ya, ini kan tadi dikun itu kita sambungkan lagi ke atas ya. Ini memang pembahasannya luar biasa. Dikrun itu ingat. Lawan katanya apa? Lupa. Lupa itu bahasa Arabnya nasia. Nasia pohok gitu ya. Nasia. Nah, lupa. Kalau kita tarik dari segi ilmu tauhid, ternyata yang namanya mengingat dan yang namanya apa nih? Satu lagi? Lupa. Ini dua-duanya termasuk nikmat Allah yang paling besar. Apa ini? Nikmat Allah. Nikmat Allah yang sangat apa? Sangat besar. Sangat besar. Mengingat nikmat bukan? Nikmat. Lupa juga nikmat. Jadi mengingat itu ada suatu nikmat yang paling besar. Sebagaimana lupa pun merupakan nikmat yang besar juga. Kenapa? Kalau kita mengingat sesuatu, yang ingatan itu tertuju kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mengingatnya, nikmat bukan? Ya, Bapak? Jadi kalau kita mengingat dan ingatan kita tertuju kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk diingat, nikmat atau tidak? Nikmat. Nah, Masya Allah. Seperti apa? Hafal Quran gitu ya. Ya. Masya Allah. Ingat tentang apa kebesaran Allah kepada alam. Itu nikmat. Masya Allah. Makanya nanti ingatan itulah yang akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Demikian pula sebaliknya, lupa. Lupa pun itu adalah Nikmat.
Tergantung objeknya. Kalau kita melupakan kesalahan orang lain kepada kita, nikmat atau bukan? Nikmat. Masya Allah. Atau kesedihan atas luputnya nikmat, itu pun adalah nikmat. Ya coba kalau kita nggak lupa-lupa gitu ya, melihat sesuatu yang menjijikan, nggak lupa-lupa, setiap mau makan nggak akan jadi itu makannya. Berarti antara lupa dan ingat itu sama atau beda? Nikmatnya sama. Nah, sama-sama nikmat. Subhanallah. Ini baru arti kata nikmat ya. Kemudian yang ke berapa nih? Yang keempat ya. Nikmat juga artinya memelihara sesuatu. Apa? Yang keempat? Nikmat juga artinya memelihara sesuatu. Tuh. Bukan nikmat, apa? Zikir. Jadi nikmat. Zikir itu artinya memelihara Nah, zikir itu makna yang keempatnya adalah memelihara sesuatu. Karena tidak melupakan sesuatu berarti memeliharanya atau terpelihara dalam ingatannya. Makanya nanti Ibu Bapak ya, zikir itu ada yang mengartikan adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang memelihara sesuatu yang telah diperoleh sebelumnya. Itu namanya zikir. Zikir itu jadi kondisi apa? Kejiwaan, nih, jiwa kita yang menjadikan seorang memelihara sesuatu yang telah diperoleh sebelumnya. Satu lagi yang terakhir, zikir itu artinya juga adalah menghafal. Apa zikir artinya? Menghafal. Zikir juga artinya dalam bahasa Arab yang kelima menghafal. Menghafal. Nah, ini namanya zikir. Makanya kita simpulkan ya. Zikir secara bahasa ada berapa maknanya? 5. Ada 5. 1, lawan kata dari lupa. Yang kedua, mengucapkan dengan lidah. Yang ketiga, mengingat. Mengingat itu bukan hanya nama kan, tapi ingat namanya, pemiliknya, sifatnya, peristiwanya. Makanya zikrullah, ingat pada Allah, artinya mengingat nama Allah, kebesaran Allah, sifatnya dan peristiwanya. Yang keempat adalah memelihara sesuatu. Yang kelima adalah menghafal. Nah, itu makna kata zikir secara bahasa. Nanti kita akan masuk zikir. Kemudian kalau kita maknai secara istilah, zikir itu ada 2 secara istilah ya. Secara istilah yang dipandang oleh para ulama. Secara istilah. Satu lagi, itu ada 2. Ada zikir dalam arti sempit dan zikir dalam arti apa? Luas. Jadi zikir ada artinya secara sempit, zikir juga artinya secara luas. Apa bedanya zikir secara sempit? Kalau zikir dalam arti sempit yaitu zikir yang hanya dilakukan dengan lisan saja. Zikir dengan lisan ini artinya menyebut nama Allah ataupun apa yang berkaitan dengannya seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqala, la haula wala quwata illa billah dan lainnya. Ini artinya zikir dalam artian sempit, sahih. Ada manfaatnya tidak? Kalau hanya dengan lisan saja. Ada juga. Kenapa? Karena kalau kita sering menyebut-nyebut nama Allah, walaupun misalkan hati kadang ikut, kadang enggak ya, maka paling tidak sebagian di antara kalimat-kalimat yang terucap itu akan berbekas di dalam hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu kan zikir ya. Menyebut pengagungan Allah. Itu nanti lama-lama akan masuk tuh ke hati nih. Dan ini pada gilirannya nanti akan mengantarkan pada kesadaran tentang keadaan Allah dan kebesarannya. Sehingga nanti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibu Bapak ya, nomor hadis 3297, bukan karena anak hafal, karena lihat saja ya. Masya Allah. Ini ada seorang sahabat ya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Anna rajulan qala, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, yuhai Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat Islam itu qad kasurat telah banyak. Alaya atasku fa akhbirni bisyai'in atashabbasu bihi, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai pegangan, kata sahabat ini. Kemudian Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaknya senantiasa lidahmu basah karena berzikir kepada Allah. Nah, itu mana zikir dalam arti apa? Sempit, yaitu hanya pikirannya hanya di lisan
saja. Kemudian yang kedua, dalam arti apa? Luas. Luas. Nah, kalau dalam arti luas, maknanya adalah zikir itu kesadaran tentang kehadiran Allah. Jadi dalam arti luas, ini harus ditulis ya, kesadaran tentang kehadiran Allah. Kalau sempit tadi apa? Bukan saja. Tuh, itu sempit. Tapi kalau luas itu kesadaran akan kehadiran Allah. Alas ya. Nah, jadi nanti dimanapun dan kapanpun kita berada, ketika zikirnya sudah merasa diawasi oleh Allah, selalu Allah itu menyertai kita, membersamai kita, maka kira-kira kita berani melakukan dosa atau tidak? Tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan zikir sesungguhnya. Merasa bahwa dimanapun, makanya nanti zikir dalam arti yang kedua ini, maksudnya adalah kepada ihsan. Seolah-olah kita beribadah pada Allah, seolah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, maka yakini dalam hatimu. Nah, meyakinkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat kita, itu namanya zikir tingkat tinggi. Masya Allah. Makanya nanti dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Ingat pada Allah itu artinya sadari bahwa Allah itu selalu melihat dan mengawasi kita. Dzikran katsiran, dengan ingatan yang banyak dimanapun kapanpun. Makanya nanti dalam surah Al-Baqarah 152 ya. Ini sudah mau 17.30 nih, anak percepat saja. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku, nanti aku akan ingat padamu. Waskuruli wala takfurun, bersuara kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadamu. Alhamdulillah. Ibu Bapak, nampaknya kita sampai situ dulu ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. 1,5 jam, subhanallah. Sudah ada 2 materi yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Semakin bersemangat, ternyata semakin kita bertambah ilmu. Jadi harapannya bertambah ilmu tentang Quran itu, bertambah juga ketakwaan dan rasa takut khosyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti kalau untuk doa kita sambungkan di bulan depan ya. Karena anak ingatkan kembali bahwa kita itu 4 Kamis itu beda-beda temanya. 1 tentang keunikan Al-Quran, yang kedua tentang doa dan zikir, nanti Kamis yang ketiga tentang misalkan tafsir tematis. Misalnya dari mulai surat Basmalah, yang keempat nanti kita akan membahas kosakata dalam Al-Quran. Keunikan-keunikan Al-Quran. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan Ibu Bapak selalu membersamai kita. Sama-sama saling, karena mencari lingkungan itu sangat sulit sekali. Mudah-mudahan ini lingkungan yang sangat baik. Kita dikontribusikan juga di dunia, juga nanti di akhir insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup atau di chat ya insya Allah. Ana ke Ustadz Afif. Ustadz Afif masih ada? Ustadz, ya. materi terakhir tadi yang whiteboard yang terakhir sudah difoto belum ya Ustadz? Oh belum ya? Belum ya. Bu Lena sebentar. Oh yang ini ya? Yang terakhir. Oh iya, afwan. Silakan ya Bapak, mau dipoto dulu. Ana share dulu ya ke grup. Ini grupnya betul nggak? Ya. Anak kalau Ustadz Afif tidak ada, anak ke Bu Lena saja ya untuk menutup pertemuan. Ustadz Afif ada nggak hadir? Ada, atau Bu Ratna boleh. Oh ya, Bu Ratna. Bu Ratna silakan. Tafadhol. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sudah di penghujung pertemuan kedua kita. Mudah-mudahan ini semakin menambah semangat kita ya untuk selalu hadir di setiap Kamis jam 15.45 sampai 17.30. Yang penting hadir dan semangat, begitu kata Ustadz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan terus kita juga bisa menyebarkan informasi ini juga ke saudara-saudara kita yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan memahami bahasa Al-Quran. Baik, untuk menutup pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca basmalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakumullah khair, dan kita bertemu kembali pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.
Di foto dulu, suara beliau. Bareng dulu Ustaz. Oh, enggak. Kalau mau dipoto silakan. Ratna bisa Bu Ratna bisa dipoto di foto dulu. Ya, baik, sebentar ya. Nah, tapi sudah banyak yang keluar juga ya, nggak apa-apa. Bagi yang ini foto, Mangga standby dulu. Oh, ada Pak Dudu ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ada Bu Nopi, ada Bu Siti Hindun juga, Bu Rizka hadir, Bu Santi dari Cibubur, Bu Lena atau Bu Edo bisa bantu? Ini lagi nggak bisa. Oh, sama Ana ya. Sama Ana aja ya, Bu Ya. Bu Ratna. Apa Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, ya. Ini yang pertama, anak share dulu di grup ya. Nih foto kita nih. Sampai ada 100 ya, tapi ini sudah yang kedua. Silakan. 1, 2, 3. Nah, Bu Atin sudah hadir, Bu Pak Kurnia, alhamdulillah beliau hadir juga. Nah, ini kita seri yang ketiga ya. Yang ketiga, satu lagi. Tiga. Tapi ini tidak semuanya karena ada sebagian Iwan kita yang sudah hadir.